Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita sudah sampai pada materi yang kedua, tapi masih tetap tentang ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang yaitu yang kita pelajari tentang ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Sebagai contoh, Indonesia pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya. Karena pada saat itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu. Embargo ekonomi adalah keadaan di mana putusnya pasokan bahan atau peralatan tertentu yang mengganggu secara ekonomi negara yang diembargo. Ekonomi menjadi salah satu penentu posisi setiap negara dalam pergaulan internasional. Ancaman dalam bidang ekonomi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ancaman internal. Ancaman internal di sini dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Yang kedua, ancaman eksternal. Ancaman dalam bentuk eksternal meliputi kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, tidak siap menghadapi globalisasi, dan tidak ketergantungan pada pihak asing. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Kemudian yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Dan yang kelima, memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Sekarang ancaman di bidang sosial budaya. Dalam ranah sosial budaya, pengaruhnya adalah pada sikap dan gaya hidup. Indonesia sebagai bangsa timur sekarang malah banyak meniru budaya barat yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut selama ini. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Proses ancaman yang terjadi di bidang sosial budaya yang datang dari luar negeri adalah berawal dari media massa yang saat ini menjamur. Kemudian globalisasi membuat batas negara seperti tidak berguna lagi. Setiap informasi dapat dilihat dan diterima dalam waktu yang singkat, sehingga nilai budaya asli bangsa tergantikan oleh budaya yang datang dari luar negeri. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Kemudian yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serat memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, semakin pudarnya semangat gotong royong, kepedulian, solidaritas, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai di sini materi Ibu terkait tentang aspek politik dan sosial budaya. Apabila nanti kalau ada yang kurang paham, silakan langsung bertanya sama Bu Solihah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.